Hei, para pemilik tanah. Pernah kepikiran nggak, kalau HJB kalian habis, tanahnya bakal jadi milik siapa? Nah, sebelum ngejawab, kita kudu paham dulu nih, apa itu HJB. Gampangnya, HJB itu hak buat bangun dan punya bangunan di atas tanah yang bukan milik kita. Biasanya, hak ini berlaku selama 30 tahun, terus bisa diperpanjang lagi 20 tahun, serta dapat diperbarui kembali paling lama 30 tahun. Artinya, pemegang sertifikat HJB dapat menggunakan tanah yang bukan miliknya maksimal hingga 80 tahun. Tapi gimana kalau masa HJB-nya udah habis? Apa tanahnya otomatis jadi milik kita? Nah, jawabannya nggak sesimpel itu, guys. Menurut aturan yang ada di Indonesia, kalau HJB habis dan nggak diperpanjang, tanahnya balik lagi ke negara atau pemilik aslinya. Ketentuan HJB salah satunya diatur dalam Peraturan Pemerintah PETSI Nomor 12 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Pasal 35 PP menyebut, tanah yang dapat diberikan hak guna bangunan meliputi tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan hak atas tanah, bukan tanah wakaf, tanah ulayat, dan bukan aset milik daerah. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara, yang sebagian kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegang hak, yakni perusahaan atau badan hukum pemerintah, seperti BUMN dan BUMD. Biar nggak bingung, kita lihat contoh kasusnya yuk. Misalnya, ada pengusaha namanya Pak Budi, punya HJB atas sebidang tanah di Jakarta. Terus, dia bangun gedung perkantoran di situ. Nah, setelah 30 tahun, HJB-nya habis dan dia kelupaan perpanjang. Break time molesting. Terus gimana nasibnya? Tanah dan gedungnya diambil alih negara, dan Pak Budi cuma bisa gigit jari. Jadi, gimana caranya biar nggak kayak Pak Budi? Penting banget buat ngawasin masa berlaku HJB, dan mastiin perpanjangannya diurus jauh-jauh hari sebelum habis. Biasanya, perpanjangan HJB itu ngajuin permohonan ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, sama bayar biaya administrasi. Selain itu, ada juga opsi buat ubah status HJB jadi hak milik, yang lebih kuat. Tapi ingat, hak milik cuma bisa dikasih ke WNI, warga negara Indonesia aja. Prosesnya juga lebih ribet dan butuh persetujuan dari berbagai pihak. Kesimpulannya, jangan anggap enteng masa berlaku HJB kalian ya. Pantau terus dan pastiin kalian ngambil langkah yang tepat sebelum HJB habis. Jangan sampai tanah kalian mendadak diambil negara, gara-gara lupa perpanjang HJB. Bisa pusing muter-muter tuh. Oke deh, itu tadi penjelasan singkat tentang HJB dan gimana nasib tanah kalian kalau HJB habis. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya.